Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesempurnaan akhlaknya. Beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari, sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, dan setelah itu, kesehatan Rasulullah sudah mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar, sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah Azza wa Jalla, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aisyah, istri Nabi Muhammad, beliau berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit. Wafatnya Nabi Muhammad bukan hanya kehilangan pribadi bagi para sahabatnya, tetapi juga merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat muslim di dalam hati dan pikiran umat Islam. Kisah perpisahan ini menyiratkan kekosongan yang tak tergantikan. Karena Nabi Muhammad adalah contoh teladan yang sempurna dalam akhlak, kebijaksanaan, dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari sebelum wafatnya. Sakitnya semakin parah pada hari terakhirnya. Pada hari itu, Nabi Muhammad berada di rumah istrinya yang dikenal sebagai Aisyah. Pada saat itu, Nabi Muhammad berbicara kepada para sahabatnya dan memberikan beberapa nasihat terakhirnya. Dia mengingatkan mereka tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam dan menegaskan kesatuan umat muslim. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa Al-Quran dan sunnahnya akan menjadi pedoman utama bagi umat Islam setelah dia tiada. Pada saat itu, Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa Abu Bakar, salah satu sahabat terdekatnya, akan menjadi pemimpin umat muslim setelah wafatnya. Pada saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda datangnya kematian mulai tampak. Aisyah, istri tercinta Nabi, menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya. Inilah kehormatan yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Aisyah, bahwa Rasulullah wafat di rumahnya dan Aisyah merasakan keberkahan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada Aisyah sebagai istri tercinta Rasulullah. Saat Aisyah memangku Rasulullah, Abdurrahman dan Abu Bakar masuk dengan membawa siwak. Aisyah melihat Nabi memandang siwak tersebut, dan dengan penuh pengertian, dia menawarkan untuk mengambilkannya. Selama momen tersebut, di hadapan Rasulullah, terdapat sebuah bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, lalu mengusapkannya ke wajah sambil mengucapkan, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Rasulullah mengingatkan umatnya tentang kepastian kematian dan betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Setelah bersiwak, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan pandangannya ke langit-langit. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Kekasih yang maha tinggi. Rasulullah mengulang kalimat terakhir ini sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya lunglai, dan beliau kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Pada waktu duha yang tinggi di hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, Rasulullah Muhammad berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Detik-detik terakhir ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan momen yang menggetarkan hati. Meskipun beliau menghadapi kematian, Rasulullah tetap berhubungan dengan Allah dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, semoga bermanfaat.